Pada tahun 1983, sebuah kasus kekerasan terhadap anak mengguncang negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Kasus ini melibatkan seorang ibu dan 3 anaknya. Inilah kasus Diane Downs. Wanita yang menjadi pusat kasus ini adalah seorang ibu berusia 30, bekerja sebagai pegawai pos. Ia memiliki 3 anak kecil yang tinggal bersamanya. Dari luar, kehidupannya terlihat biasa. Rumah sederhana, pekerjaan stabil, dan peran sebagai orang tua tunggal. Namun, beberapa orang di sekitarnya menggambarkan adanya masalah internal. Kesulitan dalam hubungan romantis, tekanan sosial, dan keinginan untuk menjalin hubungan baru yang tidak selalu membawa pengaruh baik. Di masa ini, ia sedang berusaha mempertahankan hubungan dengan seorang pria. Orang itu disebut tidak menyukai keberadaan anak-anak. Inilah salah satu aspek yang kelak menjadi perhatian penyidik. Pada malam itu, sang ibu membawa ketiga anaknya keluar dengan mobil. Menurut keterangannya, mereka berada di area pedesaan, sekitar Springfield, Oregon. Ia menyatakan sedang mencari jalan alternatif untuk pulang. Sekitar pukul 10 malam, ia tiba di depan rumah sakit setempat. Di dalam mobil itu, terdapat ketiga anaknya. Semuanya mengalami luka tembak. 1 anak perempuan dinyatakan meninggal. 2 lainnya, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, mereka mengalami luka tembak serius, tetapi masih hidup. Sang ibu juga mengalami luka tembak di lengannya. Luka itu tidak mengancam nyawa. Dalam laporannya kepada polisi, ia menyampaikan cerita berikut. Ia mengklaim bahwa mobilnya dihentikan oleh seorang pelaku tidak dikenal di pinggir jalan. Pria tersebut, menurutnya, mencoba merampas mobil. Ketika ia menolak menyerahkan kunci, pria itu menembak ketiga anaknya, lalu menembaknya di lengan. Ia kemudian mengatakan bahwa ia mengendarai mobil dengan tangan terluka dan berusaha mencapai rumah sakit secepat mungkin. Beberapa jam setelah laporan, penyidik mulai memeriksa lokasi yang dijelaskan. Polisi mencatat ceritanya, namun beberapa bagian dari pernyataan itu segera menimbulkan pertanyaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tanda ban berhenti mendadak. Tidak ditemukan jejak perkelahian. Tidak ada bukti keberadaan orang lain di sekitar tempat yang ditunjukkan. Posisi tembakan pada anak-anak memiliki pola yang konsisten dengan penembakan dari dalam mobil itu sendiri. Selain itu, waktu yang dibutuhkan sang ibu untuk tiba dari lokasi ke rumah sakit tidak cocok dengan jarak yang ia klaim. 2 anak yang selamat berada dalam kondisi kritis. Seorang dari mereka akhirnya pulih cukup baik untuk memberikan informasi. Keterangan ini diberikan beberapa waktu setelah ia mampu berbicara kembali. Keterangan tersebut bertentangan dengan versi cerita sang ibu. Tidak ada sosok orang asing bersenjata seperti yang digambarkan sebelumnya. Penyidik semakin mengarahkan fokus kepada sang ibu. Selama penyelidikan, polisi menemukan bahwa sang ibu sedang terlibat hubungan dengan seorang pria yang secara jelas tidak ingin menjalani hidup bersama anak-anak kecil. Hubungan itu menjadi perhatian utama penyidik. Menurut beberapa dokumen penyidikan, sang ibu menunjukkan perilaku yang dianggap tidak selaras dengan kondisi kedua anaknya yang sedang kritis. Beberapa saksi mendeskripsikan ekspresinya seperti tidak sesuai dengan situasi. Bukti-bukti tambahan juga menunjukkan peluru yang digunakan cocok dengan senjata yang berkaitan dengan dirinya. Posisi luka di lengannya dapat terjadi melalui tembakan dari jarak sangat dekat, bahkan mungkin ditembak sendiri. Semua ini memperkuat dugaan bahwa ceritanya tidak konsisten. Setelah beberapa minggu pengumpulan bukti, keterangan saksi, dan analisis forensik, polisi akhirnya menetapkan sang ibu sebagai tersangka utama. Ia ditangkap dan didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan, penyerangan tingkat pertama. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan.
Persidangan berlangsung selama beberapa minggu dan menarik perhatian publik luas. Di ruang sidang, jaksa menghadirkan rekonstruksi tembakan, analisis balistik, bukti medis, dan yang paling penting, keterangan dari anak yang selamat. Keterangan tersebut menjadi titik penting dalam kasus ini. Pihak pembela berusaha menyatakan bahwa ada orang asing yang menyerang. Namun, bukti fisik, waktu kejadian, dan kesaksian tidak mendukung klaim itu. Akhirnya, juri memutuskan bahwa sang ibu bersalah atas seluruh dakwaan. 1 pembunuhan, 2 percobaan pembunuhan, dan penyerangan serius. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di Amerika, hukuman ini berarti ia tidak memiliki kemungkinan bebas dalam waktu dekat. Kasusnya kemudian menjadi salah satu contoh paling terkenal tentang kekerasan terhadap anak oleh orang tua biologis. Ini menjadi pengingat bahwa proses penyelidikan memiliki peran penting untuk menyingkap apa yang sebenarnya terjadi. Kasus ini menggugah pertanyaan besar tentang tekanan psikologis, dinamika keluarga, dan kompleksitas motif manusia. Every step's a little story. Some are hard, some shine in glory. Through the dark, I'll find the light. Words of wisdom